Iki piye, piye, alin, kogel. Ya, saudaraku, jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Lakusong Lamuye, yang didasarkan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, suatu sore saat SMA dahulu, saya pernah menemani salah seorang teman yang baru belajar naik sepeda motor. Kami berdua berboncengan dan mengarahkan sepeda motor ke Gunung Tugel. Ya, Gunung Tugel adalah sebutan untuk sebuah bukit yang dipakai sebagai tempat pemakaman umum masyarakat Kutoarjo. Di lereng dari bukit Gunung Tugel ini, masyarakat menjadikannya sebagai tegalan untuk menanam palawija, termasuk ketela pohon. Waktu kami melewati tegalan tadi, tampak bahwa tanaman singkong atau ketela pohon sudah dipanen. Kami melihat ada beberapa butir singkong yang tertinggal. Oleh karena itu, kami berhenti dan berinisiatif membakar singkong tadi untuk dimakan. Setelah beberapa saat, kami mengulak-ulik singkong bakar tadi dan saya berkata, "Lakusong lamuye." Terdengar seperti bahasa Perancis, bukan? Padahal maksudnya, telaku gosong, telamu piye? Singkongku gosong, kalau singkongmu bagaimana? Bagi kami, lakusong lamuye mengingatkan tentang saat refreshing setelah pagi dan siang hari menghadapi ulangan di sekolah. Sepertinya memang tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk bermain alias Homo ludens. Ketika Johann Huizinga memunculkan konsep tentang Homo ludens ini di tahun 1938, ia berpendapat bahwa bermain atau playing tidak kalah pentingnya dari dua kegiatan manusia lainnya, yakni berpikir dan bekerja, Homo sapien dan Homo faber. Dan bila ditelisik lebih jauh, konsep tentang Homo ludens ini terinspirasi dari gambaran tentang Deus ludens, yaitu konsep atau gambaran tentang karakter Tuhan atau dewa yang bermain atau bersenang-senang. Gambaran tentang Deus ludens ini tidak hendak mengatakan bahwa Tuhan benar-benar santai tanpa melakukan apapun, melainkan merupakan keseluruhan bagian dari karya Tuhan yang pasti juga terus berkarya. Gambaran tentang Deus ludens ini dapat dilihat dalam fragmen tentang pemberontakan manusia kepada Tuhan, seperti dikisahkan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Setelah manusia makan buah pengetahuan dan menyadari ketelanjangannya, lalu mereka segera membuat pakaian sementara dari daun ara. Namun ketika mendengar langkah Tuhan, mereka takut dan bersembunyi. Alkitab menyaksikan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Profesor Singge menjelaskan bahwa frasa berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk menunjukkan adanya kebiasaan Tuhan yang berjalan-jalan di kebun di sore hari. Secara rutin, Tuhan mengunjungi Taman Eden untuk bersenang-senang dan bercengkrama dengan manusia pertama. Di dalam fragmen ini, kita dapat melihat gambaran persekutuan yang indah sekaligus menunjukkan aspek Tuhan sebagai Allah yang suka bermain, bersenang-senang, dan bersantai, Deus ludens.
Itu berarti bahwa bila Allah adalah Deus Ludens, maka sudah seyogyanya bila manusia adalah Homo Ludens. Sekali lagi, Ludens di sini sebagai penyeimbang dari Faber dan Sapiens, berkarya dan berpikir. Bukankah kita memang perlu refresh sejenak dalam rangka rehat setelah lelah berpikir dan berkarya? Saudaraku, kenangan tentang Lakusong Lamuye menghidupkan kembali ingatan agar kita tidak terjebak menjadi workaholic. Karena Homo Faber seharusnya berada seimbang dengan Homo Ludens. Lakusong Lamuye, telaku gosong, telamu piye. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk memiliki waktu rehat di tengah-tengah kesibukan karya kami. Maka dengan demikian kami boleh memiliki keseimbangan di dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.